Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan membuat presentasi kelompok menggunakan aplikasi Canva. Pada mata pelajaran sejarah, guru yang mengajar mata pelajaran sejarah adalah Bapak Tirja Topan SPD. Dan untuk itu, materi yang saya akan bahas di sini adalah 1. Perang Tondano, 2. Perang Patimura, dan 3. Perang Padri. Namun di sini saya akan fokus membahas pada Perang Tondano. Setelah kita mengetahui apa materi yang akan kita bahas, kita akan masuk pada rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana sejarah perang di Tondano. Sedangkan yang kedua adalah apa faktor yang menyebabkan terjadinya perang di Tondano. Setelah kita mengetahui rumusan masalah, maka kita akan masuk pada inti materi. Inti materi yang pertama adalah sejarah terjadinya perang di Tondano. Perang di Tondano 1, perang ini terjadi pada periode tahun 1661 sampai 1664. Perang ini terjadi karena ambisi Perenida Ostinche dan Kompani atau POC untuk memonopoli beras di semua kawasan Walak Minahasa yang akhirnya ditandai dengan pembangunan pusat pemukiman yang bernama Winawanua pada tahun 1664. Dan di sini juga terdapat beberapa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perang di Tondano. Penyebab perang di Tondano adalah ambisi POC untuk memonopoli beras di Minahasa yang secara berani ditentang oleh rakyatnya. Sayangnya rakyat Minahasa terpaksa menyerah kepada POC karena perekonomiannya terancam. Kita masuk pada penjelasan selanjutnya, yaitu tentang latar belakang terjadinya perang di Tondano. Perlawanan rakyat Tondano melawan pemerintah kolonial Belanda dimulai ketika memasuki abad ke-19 sekitar tahun 1807 sampai 1809. Upaya mobilitas pemuda di Minahasa untuk dijadikan pasukan Belanda demi menghadapi serangan Inggris dilanggarnya Perbon 10 Januari 1679 yang menyatakan bahwa Walak-Walak atau persekutuan perkekerabatan Minahasa memiliki kedudukan setara dengan Belanda. Kita masuk ke penjelasan selanjutnya, yaitu jalannya perang. Perkiraan POC agar orang-orang Minahasa akan menyerah lalu mengganti rugi nyatanya tidak sesuai dengan ekspektasi. Hal tersebut malah sama sekali tidak dihiraukan oleh warga Minahasa. Ultimatumnya tidak berhasil dan membuat Simon Cowes terpaksa memundurkan diri ke Manado. Hal ini justru menambah masalah lantaran hasil pertanian Minahasa yang menumpuk, sehingga orang Minahasa akhirnya memutuskan untuk menjalin kerjasama dengan POC. Orang-orang Minahasa yang kemudian memindahkan perkampungannya ke sekitar Danau Tondano dan pemukiman tersebut diberi nama Winawona, berarti ibu negeri, sekaligus menandai akhir dari Perang Tondano 1. Oke, kita akan masuk pada materi yang terakhir, yaitu akhir perlawanan. Cerita Perang Tondano berakhir di tangan Belanda di bawah pimpinan Daendels pada tanggal 5 Agustus 1809. Nyatanya kisah ini mengundang perhatian cukup besar sebab perlawanan rakyat Minahasa terhadap Belanda tidaklah tanggung-tanggung. Sinar mentari di ufuk timur tidak lagi membuat Minamanua tetapi bersedih melihat kehancuran. Puing-puing dan mayat berserakan. Benteng Moraya dan benteng Papal kini terbengkalai, ditinggal oleh penjaganya. Wanua atau pemukiman tercinta telah musnah diterjang kompeni. Walaupun kalah, para pejuang memilih untuk mati daripada menyerah. Salah satu dampak terbesar dari kalahnya pejuang Minahasa adalah jatuhnya wilayah ke tangan Belanda. Dan materi kita sudah selesai, maka kita akan lanjut di materi berikutnya.